warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita bersama-sama membaca basmalah agar apa yang kita lakukan pada hari ini bisa diterima sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama marilah kita persembahkan kalimat tahmid kehadiran Ilahi Robbi sebagai manifestasi atas segala taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah dan bermujalasah, beradu pandang dan selayang padang pada pembelajaran fikih dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Teman-teman, kabarnya baik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, nah jadi pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang puasa. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama kita memahami ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah. Selanjutnya menganalisis ketentuan-ketentuan ibadah puasa seperti syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian hal yang membatalkan puasa serta sunnah-sunnah intinya yang berkaitan dengan puasa. Yang selanjutnya itu mengajikan hasil analisis. Jadi metode pembelajaran kita kali ini kita menggunakan 3 metode yang akan dikolaborasikan. Yang pertama metodenya adalah search group discussion. Apa teman-teman? Ya. Apa itu? Diskusi kelompok dengan mencari sesuatu. Ya, nanti saya jelaskan. Yang kedua ada PBL. Apa itu? Problem. Iya, problem solving. Apa itu? PS. Ya, pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga kita menggunakan diorama, itu ya. Nah, sebelumnya saya di sini mempunyai yang namanya apa ini? Buku misteri. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan buku ini sesuai dengan kelompoknya. Saya bagi kelompok, yang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, dan yang di sini kelompok 3. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan 3 buku ini, dan di dalam bukunya itu ada challenge-nya. Challenge-nya itu dimulai dari kelompok 1. Ketika kelompok 1 sudah menyelesaikan challenge, nanti kelompok 2 akan mendapatkan box misteri. Kemudian kelompok 2 sudah menyelesaikan challenge, baru kelompok 3 akan mendapatkan box misteri yang di dalamnya itu ada challenge-nya. Nah, di sini ada kelompok 3 di sini ya. Saya kasih kelompok 3, tapi jangan dibaca tantangannya terlebih dahulu. Kelompok 2, oke, Mbak Nelly. Kemudian kelompok 1, ya. Nah, untuk kelompok 1 bisa dibuka Mas, tantangannya apa? Dibacakan yang prosa. Cari materi di berbagai sumber atau platform untuk melanjutkan ke buku misteri 2. Ya, mencari materi apa? Kelompok 1, cari pengertian puasa wajib, puasa haram, serta berikan contoh. Kelompok 1 mencari pengertian puasa wajib, puasa haram beserta contohnya. Diperhatikan kelompok 1, kemudian salam berikutnya. Kelompok 2, Kelompok 2, sini. mencari pengertian puasa sunnah serta berikan contohnya. Mencari pengertian sunnah serta berikan contohnya. Kelompok 3. Kelompok 3, cari pengertian puasa makruh serta berikan contoh. Oke. Kelompok 3 mencari pengertian puasa makruh beserta contohnya. Saya kasih waktu 1 menit untuk mencari materi yang sudah ditentukan. Sudah, coba untuk kelompok 1 materinya dibacakan. Sudah mencari materi, sudah menemukan. Oke, sekarang bisa dipresentasikan, masuk ke depan Mbak. Enggak apa-apa. Mencari pengertian puasa wajib dan puasa haram beserta contohnya. Puasa wajib itu puasa yang diwajibkan oleh syariat Islam. Jika berjalan mendapat pahala, jika ditinggalkan tanpa alasan itu berdosa. Contohnya puasa Ramadan, puasa Qadha, terus puasa dasar dan puasa. Oke, kemudian puasa yang haram. Puasa yang haram itu puasa yang dilarang oleh syariat Islam. Jika dilakukan itu berdosa.
applause buat kelompok pertama. Pengertian. Nah, untuk selanjutnya kelompok kedua bisa menemani saya di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk perintahnya dibacakan sekali lagi, Mbak. Di sini aja dong. Untuk challenge-nya itu mencari materi tentang puasa sunnah. Yang mencari pengertian puasa makruh. Dari hasil diskusi kelompok kami, puasa makruh itu adalah puasa yang tidak dianjurkan dalam Islam. Jika dilakukan tidak berdosa, tetapi lebih baik ditinggalkan karena tidak sesuai dengan tuntutan yang atau bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Contohnya, Contohnya sendiri itu puasa khusus pada hari Jumat saja tanpa puasa pada Kamis atau Sabtu bersamanya kecuali ada alasan syar'i. Nah, yang kedua puasa syam. Puasa terus tanpa berbuka. Jika tidak sampai kalau kita lihat makruh itu yang mendekati ke hal yang haram. Kalau makruh itu kalau dikerjakan nggak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Contohnya. Nah, selanjutnya di sini saya punya orang-orangan. Nah, nanti setiap teman-teman akan mendapatkan satu. Nah, di sini ada bacaannya. Ini ada yang munkar dan lain sebagainya. Nanti teman-teman memasangkan ke diagrama tersebut. Nanti akan dipasangkan ke sini. Di sini ada tiga blok. Syarat berpuasa, kemudian ada hal yang makruh dilakukan, kemudian ada hal yang membatalkan puasa. Nah, nanti yang lucu-lucu ini ada bacaannya. Suci itu kayak misal contoh ini. Suci berarti masuknya ke syarat. Ya betul sekali, syarat berpuasa. Nanti tinggal diceplok-ceplokan, ditancapkan di sini. Di sini. Boleh dimulai dari paling ujung, Mbak. Ada apa saja mendapatkannya? Yang semuanya boleh maju. Hore. Tepuk tangan dong. Nah, mari kita ikuti bareng-bareng. Ada yang menancapkannya salah atau tidak. Nah, di sini ada hal-hal yang makruh dilakukan. Ada 1, 2, 3, 4. Baiknya tidur, makruh atau sunnah? Ayo. Makruh. Jadi kalau ada sebuah hadis yang mengatakan tidurnya orang berpuasa itu pahala. Tapi kalau kebanyakan tidur nanti hukumnya jadi makruh. Kemudian ada mencicipi makanan. Makruh apa membatalkan? Membatalkan kalau nyicipinnya semangkok. Kemudian mukim. Mukim artinya apa? Kenapa? Menetap. Kriteria menetap gimana, Mas? Kan di sini dijelaskan mukim. Mukim kan artinya menetap. Maksudnya menetap itu gimana? Ada yang bisa membantu saya? Tidak dalam berpergian dalam radius 80. Sudah menyelesaikan book misteri tantangan pertama, kita lanjut ke book misteri kedua. Beri aplaus dulu buat kita semua. Yang kedua, tantangan menyelesaikan teka-teki silang. Di sini sudah ada teka-teki silang. Yang pertama, apa, Mbak? Mendatar dulu apa menurun nih, teman-teman? menurut Pak. Menurun berarti di sini ya. Apa? Puasa yang wajib dilakukan bagi umat muslim di seluruh dunia. Puasa apa? Ramadan. Coba apa atau tidak ya? Kalau enggak tambahin satu. Ya betul. Pas. Tepuk tangan dong. Selanjutnya LUPA. Betul, teman-teman. Nah, masih ada dua lagi. Ayo. Kita sudah melaksanakan mystery box yang kedua. Beri aplaus buat kita semua. Selanjutnya mystery box yang ketiga. Oke, karena sudah menyelesaikan dua tantangan dari box misteri,
akan memberikan hadiah. Perintahnya apa? Menyelesaikan tantangan dan perintah di dalam toples refleksi. Menyelesaikan, ada tantangan lagi ternyata teman-teman. Menyelesaikan perintah yang ada di dalam toples refleksi. Kelompok 1 bisa mengambil satu saja, soalnya cuma pas. Sebutkan 5 kesunahan saat berpuasa. Makan. Tidur tapi nggak sering, boleh. Terus baca Quran. Ardi ketika berpuasa ngomong kasar. Apakah puasanya batal? Tidak, karena Ardi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Hanya pahalanya berkurang. Nenekku sudah tua dan tidak sanggup mampu berpuasa. Apakah nenek saya harus tetap berpuasa? Terus apa yang harus dilakukan? Jawab. Tidak wajib. Terus apa yang harus dilakukan? Membayar fidyah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga harapannya nanti teman-teman bisa mengamalkan, memahami, mempraktekkan materi yang sudah disampaikan oleh saya pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya saya akan review kembali. Di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Sebutkan 3. 1. Murtad. Kemudian 2. Bersetubuh. Beri aplaus yang meriah buat kita. Akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingatkan kembali lagi, sedikit apapun ilmu yang kita dapat, kita harus amalkan, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Salah satunya adalah jangan sampai kita mengamalkan ilmu yang kita dapat kali ini, yaitu bab puasa. Dari saya cukup sekian. Apabila ada perkataan perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.